Jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia pada hari ini Kamis 22 Desember 2022 untuk mengulas berita menarik tentang Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Philip Wamahma kritik pernyataan Menko Polhukam soal kasus Panyai. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Selanjutnya pemirsa, dalam momentum hari ini adalah peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2022. Dari meja redaksi satukanindonesia.com kami menyampaikan selamat Hari Ibu. Kiranya semua ibu, kaum ibu di tanah air bersukacita dan berbangga dan terus menjalankan fungsi-fungsi luhur ibu sebagai sumber generasi masa depan. Selanjutnya, pemirsa, Senator asal Papua Barat Philip Wamahma bereaksi keras atas pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tentang pertemuannya dengan Presiden Jokowi bersama dengan Jaksa Agung terkait dengan kasus Panyai beberapa waktu lalu. Philip Wamahma, Senator asal Papua Barat itu mempertanyakan pernyataan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD sekaligus mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM di bumi Papua. Wamahma mengatakan, saya cukup kaget dengan pernyataan Pak Mahfud. Beliau mengatakan bahwa perkara tersebut sudah diketahui endingnya. Jika Jaksa Agung sudah memprediksi akhir dari persidangan, tetapi Presiden Jokowi ngotot untuk maju saja ke persidangan, bagi saya ini seperti hanya formalitas sidang. Padahal kita tahu bahwa kebenaran material harus ditemukan dalam kasus ini, kata Philip Wamahma kepada media Satukan Indonesia pada hari Kamis 22 Desember 2022. Pemirsa, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI ini menilai pernyataan Mahfud MD itu dikhawatirkan akan membuka perdebatan publik tentang upaya dan keseriusan pemerintah dalam hal penegakan hukum dan keadilan HAM di Papua. Pernyataan Menko Polhukam ini bagi saya cukup sensitif jika dikaitkan dengan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum HAM di Papua. Setelah hasil sidang kasus Panyai keluar, baru cerita dibuka ke publik bahwa Jaksa Agung sudah memprediksi gagalnya kasus ini jika dinaikkan ke persidangan, kata Philip, untuk mengkritisi hasil pembicaraan dari Mahfud MD terkait dengan kasus dugaan pelanggaran HAM di Panyai. Jangan sampai pernyataan tersebut menjadi bola panas di tengah upaya kita semua untuk menciptakan kedamaian di bumi Papua. Saya harap upaya hukum dapat diajukan dan terus berlanjut untuk kasus Panyai agar diselesaikan sebaik-baiknya, sehingga akan tetap menjaga optimisme terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM lain di Papua dengan adil, ujar Philip yang juga merupakan lulusan daripada Universitas Saluddin tersebut. Lebih lanjut, Philip berharap pemerintah benar-benar membuktikan keseriusan dalam menangani kasus pelanggaran HAM di bumi Papua. Ini juga untuk bisa mewujudkan harapan bagi masyarakat Papua, terutama bagi pihak korban dan keluarga korban. Korban dan keluarga tentunya berharap agar kasus pelanggaran HAM ini diselesaikan secara adil
transparan. Saya selaku anggota DPD dari Papua juga berharap dibentuknya tim penyelesaian non-judicial pelanggaran HAM berat masa lalu, tidak menomorduakan upaya penegakan hukum judicial atas kasus ini, ucap Philip. Pemirsa satukanDesa.com yang kami cintai dan banggakan, seperti kita ketahui terkait dengan kasus Paniai yang dipersoalkan oleh Philip ini, yaitu adanya pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menceritakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi bersama dengan Jaksa Agung Burhanuddin terkait dengan proses dan kasus ending daripada penyelesaian kasus Paniai. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden Jokowi bersikeras dan ngotot supaya kasus Paniai yang terjadi di tahun 2014 yang lalu dibawa dan diselesaikan melalui persidangan peradilan HAM. Padahal Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD dan Jaksa Agung Burhanuddin sudah menyampaikan prediksinya bahwa perkara tersebut bakal dinyatakan tak terbukti bila dibawa ke meja hijau. Pemirsa yang kami cintai dan banggakan, sepintas tentang rangkaian proses perkara Paniai yang terjadi, peristiwa yang terjadi awal bulan Desember 2014 yang silam. Kejaksaan Agung telah membacakan dakwaan dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai dalam beberapa kali persidangan. Tentunya kita ikuti bersama kasus pelanggaran Paniai, dugaan pelanggaran HAM di Paniai ini terjadi pada bulan Desember, awal Desember 2014 yang kaitannya terjadi dalam momentum perayaan Natal. Pemirsa, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Makassar pada tanggal 14 November 2022, tim jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Ishak I dengan tuntutan 10 tahun pidana penjara dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai. Pemirsa, dalam pemberitaan Tempo pada tanggal 21 September 2022 dikatakan bahwa Mayor Infantri Purnawirawan Ishak I duduk sebagai terdakwa. Dalam dakwaan jaksa, Mayor TNI Purnawirawan Ishak I sebagai komandan seharusnya memiliki kewenangan untuk mencegah bawahannya, anggotanya melakukan penembakan dan kekerasan yang menyebabkan 4 orang warga sipil tewas. Jaksa mendakwa Ishak melanggar Mayor Infantri Purnawirawan Ishak I melanggar pasal 42 ayat 1 huruf A dan huruf B, JIS pasal 7 huruf B, pasal 9 huruf A, pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Dikatakan dalam berita Tempo tersebut, tim penuntut umum yakin bahwa pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah sesuai dengan keterangan saksi dan alat bukti. Kata Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Ketut Sumedana pada hari Rabu 21 September 2022. Dalam pasal 42 ayat 1 mengatur tentang komandan militer dapat dimintai tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komandonya. Tindak pidana itu terjadi karena komandan militer tidak melakukan pengendalian secara patut. Bentuk pelanggaran HAM berat yang terjadi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu pembunuhan. Adapun yang menjadi korban dalam peristiwa berdarah di Paniai pada awal Desember, yaitu setidaknya bermula adanya kegiatan momentum perayaan Natal 7 Desember 2014 dan 8 Desember 2014 yang berada di di depan pondok Natal di Jalan Lintas Madi Ena Rotali kilometer 4 Paniai. Dalam kejadian itu 4 warga sipil tewas
yaitu Alpius Yow, 2. Alpius Gubay, 3. Julian Yeimo, dan 4. Simon Begani. Terhadap perkara dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Makassar pada tanggal 8 Desember 2022 menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Ishak 1 umur 64 tahun. Pemirsa, Majelis Hakim menjatuhkan putusan vonis bebas kepada terdakwa pelanggaran HAM Paniai Mayor Infantri Ishak 1. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan HAM Kelas 1 Khusus Makassar menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Paniai tidak terbukti. Dikatakan dalam pemberitaan beberapa media mengatakan karena terdakwa divonis bebas, maka hak dan martabatnya dibebankan kepada negara. Kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan HAM Sutisna Sawati saat membacakan putusannya di Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 dengan terdakwa Mayor Infantri Ishak 1. Pemirsa, terhadap peristiwa berdarah Paniai ini, Lembaga Bantuan Hukum Papua dalam rilisnya nomor 013/SP-LBH Papua _Antarumawi 12/2022 pada tanggal 9 Desember 2022 mengatakan bahwa peristiwa Paniai sudah memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan. Terdapat unsur pembunuhan dan tindakan penganiayaan sistematis meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kasus Paniai, sehingga peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Berdasarkan hasil penyelidikan, menurut dia, tim menyimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada video peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam 17 Cendrawasih sampai komando lapangan di Enaro Tali Paniai, diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita hari ini tentang Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Philip Wamahma kritik pernyataan Menko Polhukam soal kasus Paniai. Saya, Maruli Tua Silaban, pimpinan umum satukanindonesia.com, undur diri dari hadapan ibu bapak pemirsa satukanindonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, salam persatuan. Satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, sebelum kita akhiri, minum air mineral dulu, biar tetap sehat dan segar. Terima kasih.